106,7 FM Rubik Radio, ruang publik untuk negeri. Record News kembali hadir membawa informasi penting dan menarik dalam 18 menit ke depan bersama saya Azara Sesa dan saya Nurma Semesta. Inilah Record News selengkapnya. 1, 2, 3. 106,7 FM Rubik Radio, ruang publik untuk negeri. Let's party. I'm sorry. Selamat pagi Sobat FM, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Senang sekali Sesa kami bisa kembali menyapa Sobat FM dan membawakan berita dari seluruh penjuru Indonesia. Iya, Norma benar sekali. Kami sudah merangkum beberapa berita yang akan kami sajikan untuk pendengar setia di rumah. Sobat FM, kita langsung masuk berita pertama. Memasuki bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, perkembangan kasus COVID di Indonesia mengalami penurunan. Namun berkaca dari tahun sebelumnya, masyarakat kini dihimbau agar semaksimal mungkin menekan terjadinya penyebaran dan penularan antar masyarakat. Apalagi saat ini, Indonesia sudah mulai memasuki masa transisi produktif dan aman COVID. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Ananda Fatimah. Silakan Nanda atas laporan Anda. Baik, terima kasih Sesa. Pendengar, umat muslim di Indonesia akan menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, berkacanya pada tahun 2020 dan 2021 yang lalu, potensi terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19 pada bulan Ramadan dan Idul Fitri kian meningkat. Hal ini bisa terjadi seiring dengan mobilitas dan kegiatan mudik yang dilakukan masyarakat. Untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19 pada bulan Ramadan dan Idul Fitri di tahun 2022 ini, masyarakat dihimbau agar semaksimal mungkin menekan terjadinya penyebaran dan penularan antar masyarakat. Apalagi, saat ini Indonesia sudah mulai memasuki masa transisi produktif dan aman COVID. Setidaknya ada 3 indikator yang perlu kita pantau dan upayakan bersama, yaitu yang pertama, angka RT atau reproduksi virus yang harus kita tekan. Yang kedua adalah positivity rate yang harus kita turunkan di saat testing kita tingkatkan. Dan yang ketiga adalah vaksinasi yang juga harus kita tingkatkan. Menurut hasil pendataan perkembangan penanganan COVID-19 per tanggal 29 Maret 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, jika dibandingkan pada kasus angka penularan virus COVID-19 di tanggal 10 Maret lalu, hasil angka penularan virus COVID-19 per tanggal 24 Maret menunjukkan penurunan kasus penularan COVID di seluruh pulau besar di Indonesia. Dan penurunan paling besar terjadi di Nusa Tenggara dari 1,14 menjadi 1,01. Saat ini hasil riset kasus positif COVID-19 mingguan di tingkat nasional sebesar 5,20%. Angka ini turun dibandingkan minggu sebelumnya, yaitu 8,81%. Hasil riset ini menunjukkan penurunan drastis dari puncak Omikron lalu yang sempat mencapai 17%. Demikian laporan dari saya, Ananda Fatimah dari NA, kembali ke studio. Baik Sobat FM, kita beralih ke berita selanjutnya. Ada informasi terbaru apa lagi Sesa? Iya Norma, kalau berita tadi membahas perkembangan COVID jelang Ramadan dan Idul Fitri, biasanya Ramadan itu identik dengan pulang kampung, maka berita selanjutnya membahas tentang kebijakan pemerintah mengenai karantina dan lebaran. Terdapat ketentuan baru terkait syarat perjalanan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Markus. Silahkan Markus atas laporan Anda. Baik, terima kasih Sesa. Presiden Joko Widodo menyampaikan ketentuan baru terkait syarat perjalanan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Pelonggaran tersebut dilakukan karena pertimbangan kasus COVID-19 di Indonesia yang sudah membaik. Adapun pelonggaran yang dilakukan salah satunya, yakni menghapus syarat karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang hendak masuk ke tanah air. Berikut penjelasan dari Presiden Joko Widodo. Pelaku perjalanan dari luar negeri yang tiba melalui bandara di seluruh Indonesia tidak perlu lagi harus melewati karantina. Namun, pemerintah tetap mewajibkan pelaku perjalanan yang tiba dari luar negeri untuk melakukan
tes usap PCR. Kalau tes PCR-nya negatif, silahkan langsung keluar dan bisa beraktivitas. Sejalan dengan itu, Jokowi juga menyampaikan ketentuan baru mengenai mudik lebaran. Pelonggaran aktivitas masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan membaiknya kasus COVID-19 di Indonesia. Situasi pandemik yang membaik ini membawa optimisme menjelang datangnya bulan Ramadan. Dengan ini, pemerintah memastikan tidak ada larangan mudik seperti tahun sebelumnya. Markus Gamaliel melaporkan kembali ke studio. Sobat FM, jika tadi berita tentang kebijakan pemerintah terkait karantina dan mudik lebaran, kini kita beralih ke berita selanjutnya. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang jaminan hari tua telah disetujui oleh Menteri Ketenagakerjaan. Peraturan ini menimbulkan perdebatan bagi masyarakat, khususnya para buruh karena JHT tidak bisa cair sebelum 56 tahun atau saat masa pensiun. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Yunita Tri Agustin di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Baik, silakan Yunita, laporan Anda. Baik, terima kasih Norma. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauziah telah mengesahkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua atau JHT. Peraturan ini menimbulkan polemik bagi serikat buruh dan pekerja, dikarenakan JHT tidak bisa cair sebelum 56 tahun atau saat masa pensiun. Hal ini dirasa memberatkan para pekerja karena manfaat JHT ketika di PHK atau resign memang tidak bisa langsung diambil semua, tapi hanya bisa diklaim 10-30% dari total JHT yang dimiliki pekerja. Terlebih terdapat 500.000 lebih orang yang menuntut pembatalan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Prinsipnya, semua peserta, baik yang masih bekerja atau yang mengalami PHK atau mengundurkan diri, maupun peserta yang usia pensiunnya di bawah 56 tahun, maka sebagian manfaat JHT tetap dapat dilakukan klaim sebelum yang bersangkutan berusia 56 tahun dengan syarat mempunyai masa kepesertaan dalam program JHT minimal 10 tahun. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada 4 Februari lalu akan diberlakukan secara resmi pada Mei 2022. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini menjadi momentum untuk memberikan perlindungan paripurna bagi pekerja atau buruh di masa tua. Di sisi lain, untuk resiko pemutusan hubungan kerja atau PHK, saat ini sudah terdapat program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Yunita Tri Agustin melaporkan, kembali ke studio. Baik Sobat FM, kita beralih ke berita selanjutnya. Ada informasi terbaru apa lagi, Sesa? Iya, Norma. Informasi selanjutnya datang dari Jakarta. 80 warga negara Indonesia telah sukses dievakuasi dari Ukraina dan telah tiba di Jakarta. Untuk informasi selengkapnya, sudah ada reporter Ashifa di lokasi. Silakan Ashifa atas laporan Anda. Baik, terima kasih Sesa. Pendengar, sebanyak 80 warga negara Indonesia atau WNI dan 3 warga negara asing yang merupakan keluarga WNI telah tiba dengan selamat di Indonesia pasca dievakuasi dari Ukraina. Kedatangan mereka disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Wakil Menteri Pertahanan Letjen Muhammad Hirindra di Bandara Soekarno-Hatta sore ini. Menteri Luar Negeri mengungkapkan bahwa evakuasi dilakukan melalui jalur darat dari Kiev, Ukraina, menuju Bukares, Romania, dan dilanjutkan perjalanan udara menuju Madinah, Arab Saudi, hingga akhirnya tiba di Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia. Tim penjemput dari Jakarta berangkat menuju Bukares dari Bandara Soekarno-Hatta pada hari Selasa 2 Maret pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Henry Juanda, Bukares 3 Maret pukul 15.10 waktu setempat. Pesawat penjemput kembali diberangkatkan dari Bukares menuju Jakarta pada pukul 20.23 waktu setempat atau 5,5 jam setelah mendarat. Rute perjalanan yang ditempuh adalah Bukares, Madinah, Jakarta dengan waktu tempuh kurang lebih 17 jam. Menteri Luar Negeri juga menyebutkan bahwa sejumlah 14 evakui masih harus tinggal sementara di Bukares, lantaran 12 diantaranya dinyatakan positif COVID-19 dan 2 lainnya memilih untuk menemani keluarga yang terpapar. 14 WNI ini akan terus dipantau oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI hingga pulih dan dapat segera dipulangkan menuju tanah air.
Sekian yang dapat saya laporkan, Asyifa Maulidina kembali ke studio. Baik Sobat FM, jika tadi berita tentang pengevakuasian WNI di Ukraina, kini kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan operasi penindakan terhadap sarana ilegal produksi makanan dan obat tradisional yang diduga mengandung bahan kimia di wilayah Bandung dan Bogor, Jawa Barat, Rabu dini hari. Saat ini, kami sudah terhubung dengan reporter Reza Zaki yang akan melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Silakan Reza atas laporan Anda. Baik, terima kasih Sesa. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan operasi penindakan terhadap sarana ilegal produksi makanan dan obat tradisional yang diduga mengandung bahan kimia di wilayah Bandung dan Bogor, Jawa Barat. Produk yang diduga mengandung bahan kimia ini pertama kali ditemukan dan dijual pada platform e-commerce berupa kopi dalam berbagai merek yang mengandung bahan kimia obat, yaitu sildenafil dan paracetamol, yang menimbulkan efek samping berupa gangguan organ dalam, penyakit kanker, dan kematian. Kepala BPOM, Penny Lukito, mengatakan hasil operasi menemukan barang bukti, bahan produksi, yaitu sildenafil dan paracetamol 30 kg, bahan baku ruwahan sebanyak 5 kg, dan hasil produk jadi terdiri dari 15 jenis sebanyak 5.800 buah, dan obat tradisional terdiri dari 36 jenis sebanyak 18.200 buah. Ya, tentunya diketuai oleh masyarakat, ini adalah bentuk obat yang untuk meningkatkan stamina, mungkin stamina siapapun yang mengkonsumsinya, terutama stamina laki-laki ini, dan obat anti nyeri yang mungkin digunakan bersamaan tentunya akan menunjukkan sesuatu yang meningkatkan energi ya, daya tahan tubuh dan sebagainya yang dalam waktu singkat tapi resikonya sangat besar sekali dikaitkan dengan aspek kesehatan ya. 2 orang tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan pidana paling lama 15 tahun, serta Undang-Undang Pangan pasal 136 dan 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dengan pidana paling lama 5 tahun. Reza Zaki melaporkan kembali ke studio. Iya, Sobat FM, 7 pelaku sindikat pencurian toko swalayan berhasil ditangkap oleh Polres Bantul. Kejadian ini terjadi di daerah Sleman, Bantul, dan Jawa Tengah. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Irfan Ilyas yang akan melaporkan di lokasi. Silakan Irfan atas laporan Anda. Baik, terima kasih Norma. Polres Bantul telah menangkap 7 pelaku sindikat pencurian toko swalayan yang telah beraksi di daerah Sleman, Bantul, dan Jawa Tengah. Pelaku yang beranggotakan 7 orang tersebut melakukan beberapa peranan masing-masing. Pelaku diduga melakukan aksinya saat penjaga toko sedang lengah. Polisi mendapatkan 3 laporan dari beberapa pihak toko yang menjadi korban. Kapolres Bantul, AKBP Ihsan, mengatakan, polisi langsung mengusut kejadian ini dan mengecek CCTV yang ada. Kemudian dilakukan pembuntutan, dan tepatnya di wilayah Salatiga, ke-7 pelaku dapat diamankan. Sudah kita amankan, 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, kemudian kita juga mengamankan 1 buah flash disk warna hitam dan merah yang berisi tentang CCTV. Kemudian 1 buah tas cangklong warna coklat. Para pelaku akan dijatuhi hukuman berdasarkan peranan masing-masing, diantaranya EDA sebagai koordinator, YD dan STM sebagai eksekutor, HW dan NSC sebagai penerima, RDU dan NST sebagai driver. Para pelaku akan dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman penjara selama 7 tahun. Bahkan bisa bertambah berat hukumannya dikarenakan pelaku beraksi di 3 tempat yang berbeda. Sekian yang saya dapat laporkan. Saya Irfan Ilyas, kembali ke studio. Baik Norma, jika tadi berita tentang keberhasilan Polres menangkan sindikat pencurian, kini berita selanjutnya tentang keberhasilan TNI AL menggagalkan penyeludupan PMI ilegal. Iya Sesa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Patricia Joy yang akan melaporkan di lokasi. Silakan Joy atas laporan Anda. Baik, terima kasih Norma.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan bersama TNI Polri berhasil menggagalkan penyelundupan 34 orang pekerja migran Indonesia ilegal. Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut Aan Sebayang, mengatakan kasus bermula ketika pihaknya menerima informasi adanya keberangkatan PMI ilegal melalui pelabuhan Tikus di Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Sumatera Utara. Setelah ditelusuri, 4 orang diduga pekerja migran Indonesia berhasil ditangkap. Komandan Posal bersama TNI Polri menemukan kapal motor KM Kayla yang berisi 30 calon pekerja migran Indonesia dalam keadaan berlumuran lumpur. Karena mereka harus berenang di lumpur untuk bisa naik ke kapal KM Kayla yang akan membawanya ke Malaysia. Jadi dari 34 personil ini sementara kita asumsi belum ada nakoda. Namun demikian, nanti dari pihak Polres akan mendalami lebih lanjut. Bisa saja dia langsung berubah, menyamar di antara para sesama kita ini, warga kita ini. Saat ini, kapal KM Kayla telah ditambatkan di Posal Tanjung Tiram dalam pengawasan TNI AL. Sedangkan ke-34 pekerja migran tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian guna pendataan sebelum diserahkan kepada pihak yang berwenang. Sekian yang dapat saya laporkan, Patricia Jamarselina kembali ke studio. Baik Sobat FM, berita tersebut sekaligus mengakhiri Record News pagi hari ini. Demikian sejumlah berita yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Pastikan Sobat FM selalu mendengarkan kami di 106,7 FM. Rubrik Radio, Ruang Publik untuk Negeri.